30 derajat Celcius, Minggu, 02 Januari tahun 2022, Bandung. Gagasan Konferensi Asia Afrika dilatar belakangi oleh 1. Peperangan dingin antara blok barat dan blok timur, 2. Penjajahan di Asia dan Afrika, 3. Kekhawatiran terhadap pengembangan senjata nuklir, dan 4. PBB belum berhasil menyelesaikan sebuah persoalan di berbagai dunia. Kelima negara ini mempunyai keresahan masing-masing, diantaranya keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia, kedua, ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat, ketiga, keinginan untuk menciptakan perdamaian antara Cina dan Barat, keempat, perlawanan terhadap kolonialisme, terutama pengaruh Perancis di Afrika Utara, dan yang terakhir, sengketa Indonesia dengan Barat atas Irian Jaya. 5 negara sponsor. KA Bandung diselenggarakan di 29 perwakilan Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari setengah negara. Pengusung dan perwakilan dari negara ini yakni Indonesia, India, Burma atau disebut juga dengan Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka. Peserta KA. Pesertanya berasal dari negara-negara dari Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Selain 5 negara, pesertanya yakni Afghanistan, Kamboja, Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Penggantian nama persiapan KA. Dalam kesempatan memeriksa persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno-Hatta meresmikan penggantian nama Gedung Konkondia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian jalan timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan lebih menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuannya. Langkah bersejarah.
Perjalanan para degradasi dari Hotel Homan dan Hotel Premier ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah atau The Bandung Waltz. Kira-kira pukul 9 pagi semua para degradasi masuk ke dalam Gedung Merdeka. Sejarah Gedung Merdeka. Sejarah Gedung Merdeka Bandung. Gedung Merdeka ini dibangun pada tahun 1895. Siapa sangka jika gedung bersejarah ini dulunya merupakan sebuah warung kopi. Namun warung kopi ini bukan sembarang warung kopi. Tempat ngopi ini merupakan tempat berkumpulnya para saudagar asal negeri Kincir Angin. Pada tahun 1920 sampai 1928, gedung ini direnovasi dan kemudian dikenal dengan nama Gedung Concordia yang didirikan oleh Perkumpulan Society Concordia sebagai tempat untuk hiburan dan sosialisasi. Setiap sore dan akhir pekan atau weekend, gedung ini ramai dikunjungi oleh pemilik perkebunan tanaman teh, karet, dan kina yang ada di sekitar Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Wisata budaya dan edukasi gedung ini megah dan mewah dengan arsitektur bergaya Eropa dan dilengkapi fasilitas seperti ruang dansa dan ruang umum yang dibuat dari marmer Italia. Sedangkan lantai di ruang bar dibuat menggunakan Einkenhot yang merupakan kayu berkualitas tinggi. Dahulu, gedung ini dihiasi dengan lampu kristal, namun saat ini diganti lampu neon. Lantainya juga turut diganti menggunakan tegel asli Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Pada masa Jepang, nama gedung ini berubah menjadi Daitoa Kaitan yang digunakan untuk tempat pertemuan oleh tentara asal negeri matahari terbit. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai pusat pemerintahan Kota Bandung. Maret 1946 terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Saat itu, tentara Indonesia meninggalkan Gedung Merdeka ini dan kemudian gedung ini berfungsi lagi sebagai tempat seni dan hiburan. Hingga akhirnya pada 1954, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil alih gedung bersejarah ini dan digunakan untuk acara konferensi Asia Afrika. Dan Presiden Soekarno mengubah nama Concordia menjadi Gedung Merdeka. Sejarah Hotel Homan dan Hotel Preanger. Setelah kita belajar mengenai sejarah Gedung Merdeka, kemudian alasan kenapa diadakannya Konferensi Asia Afrika, sekarang kita akan belajar sedikit mengenai sejarah dua hotel yang menjadi tempat penginapan para peserta dari Konferensi Asia Afrika, yaitu Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Grand Piranha. Hotel Savoy Homan didirikan pada tahun 1880. Hotel ini dibangun dan dimiliki oleh seorang warga Jerman yang bernama Ahoman. Oh iya, sebelum bernama Hotel Savoy Homan, dulunya hotel ini memiliki nama Hotel Postcard. Di masa kependudukan Jepang, hotel ini pernah difungsikan sebagai wisma tempat tinggal, kantor perwira, dan juga markas dari Ken Petai. Kemudian di tahun 1945 sampai tahun 1948, Hotel Savoy Homan ini difungsikan sebagai Wisma PMI, dan di tahun 1949 Hotel Savoy Homan ini dikembalikan fungsinya seperti semula. Pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Hotel Savoy Homan ini menjadi tempat penginapan para kepala negara seperti Jamal Abdul Nasir, Chu Enlai, Jawaharlal Nehru, Soekarno, Sir John Kotelawala, dan yang lainnya. Pada saat itu, Hotel Savoy Homan dikelola oleh F.R.J. Van Des yang merupakan pengelola Hotel Des Indes di Jakarta sebelumnya. Yang kedua, Hotel Grand Priangan. Hotel ini dulunya merupakan sebuah toko bernama Toko Tim. Toko ini menyediakan kebutuhan sehari-hari. Toko ini sudah ada sejak tahun 1884 dan ramai didatangi oleh para Prianger planter atau pengusaha perkebunan dari Priangan. Karena letaknya yang berada di pusat kota, yaitu di Groot Postweg atau sekarang Jalan Asia Afrika. Namun sayang karena toko itu tidak bertahan lama dan akhirnya bangkrut. Pada tahun 1897, WHJ Van de Tirkom melihat peluang usaha dari bekas toko yang terbengkalai itu untuk kebutuhan para pelancong. Dia pun mendirikan sebuah hotel yang diberi nama Hotel Priangan.
Pada tahun 1942 sampai 1945, Hotel Grand Prianger ini diambil alih oleh Jepang. Kemudian pada tahun 1946 sampai 1948, Hotel Grand Prianger ini digunakan sebagai markas sekutu, yaitu Kunto. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Hotel Grand Prianger ini menjadi salah satu hotel yang dijadikan tempat penginapan para delegasi dari peserta Konferensi Asia Afrika, seperti Jamal Abdul Nasir dari Mesir dan juga Raja Faisal dari Arab. Pada tahun 1965, Hotel Grand Prianger ini kembali digunakan untuk penginapan para delegasi peserta Konferensi Islam Asia Afrika I. Selain pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika juga pernah dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2015. Pada tahun 2005 dilakukan di bulan yang sama, yaitu di bulan April, dihadiri oleh delegasi dari 106 negara, diantaranya 54 negara dari benua Asia dan 52 negara dari benua Afrika, serta 18 organisasi internasional. Kemudian di tahun 2015 di bulan yang sama, di bulan April, dihadiri oleh delegasi dari 109 negara, 25 organisasi internasional dan beberapa negara sebagai observer. Dasar-sila hasil konferensi KA Bandung. Deklarasi yang tercantum pada komunike tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasar-sila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Hasil Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dibagi menjadi 10. Yang pertama, menghormati hak-hak asasi dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, dibagi dua. Yang pertama, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan koleksi untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar. Yang B, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman, agresi atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa. 8. Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim atau lain-lain. Cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan sesama dan kerjasama. Yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.